Ada kembali bersama kami pemirsa. DPR mengeluhkan kondisi rumah dinas yang sudah tidak layak huni karena lapuk dan atap yang kerap bocor. Mereka pun memutuskan untuk mengganti fasilitas rumah jabatan menjadi uang tunjangan perumahan. Lantas seperti apa kondisi sebenarnya rumah dinas DPR? Berikut liputan reporter TV One Adi Mulya dan juru kamera Indra Gali. Rumah dinas DPR yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dianggap sudah tidak layak untuk dihuni. Para wakil rakyat kerap mengeluhkan keadaan rumah dinas yang tak layak huni karena banyak tikus dan atap yang bocor. Tim TV One berkesempatan untuk melihat langsung kondisi perumahan dinas anggota dewan. Kompleks memiliki taman yang asri dan jalan beraspal yang mulus. Fasilitasnya pun tak main-main. Bangunan rumah 2 lantai itu memiliki luas 250 meter persegi yang dilengkapi dengan garasi, ruang kerja, 5 kamar tidur, toilet, halaman depan dan belakang. Meski begitu, DPR bersikukuh jika kerusakan rumah sudah sulit untuk diperbaiki, sehingga rumah jabatan akan diganti dengan uang tunjangan perumahan. Nah pemirsa, kali ini kami telah bersama dengan Sekjen DPR RI di depan rumah, salah satu rumah yang terdapat di Kalibata. Ini merupakan rumah dinas yang memang rencananya kebijakan nantinya tidak akan ada rumah dinas, melainkan diganti dengan tunjangan-tunjangan yang masih didiskusikan nominalnya berapa. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bisa dijelaskan Pak, ini sebetulnya areanya seperti apa dan rencana aturan yang baru nanti Pak? Ya ini kan beberapa rumah yang saat ini sudah dikosongkan oleh anggota ya. Jadi makanya kepada TV One kami mengajak melihat langsung kondisi rumah yang kondisinya rata-rata semacam inilah ya. Dan ini kita merawat memang karena terbatas anggarannya. Jadi memang selalu terutama di musim hujan itu keluhannya pasti menyangkut bocoran gitu ya. Selalu. Mungkin kita tunjukkan ke pemirsa Pak bagaimana keadaan rumah yang untuk saat ini memang tadi seperti Bapak sebutkan terdapat kebocoran-kebocoran, lalu ada rembesan-rembesan dan juga hal-hal lapuk lainnya yang terdapat di rumah ini. Memang secara kasat mata rumah ini masih terlihat layak, namun jika Anda datang langsung ke sini pemirsa, memang terdapat beberapa part atau unit-unit yang ada di sini yang sudah terlihat usang dan terdapat banyak kekurangan. Bisa ditunjukkan Pak, silakan. Ya ini sebenarnya kalau di temboknya mulai dari depan ya, tadi itu juga kelembapannya itu rata-rata hampir semua rumah kalau itu ya, kelembapan tembok gitu ya. Terus kemudian juga di dalam nanti bisa kita lihat. Nah pemirsa, ini merupakan bagian dalam rumah dan Pak Sekjen akan menunjukkan kepada pemirsa yang ada di rumah bagaimana kondisi di rumah dinas DPR kali ini. Nah ini adalah rumah yang yang sudah kosong. Nanti di bagian-bagian dalamnya bisa dilihat juga ini bocoran-bocorannya yang bisa dilihat di ini bocoran-bocorannya yang memang sulit sekali ditangani ya, karena walaupun ini di lantai 1 tapi bocorannya atau kerusakannya juga cukup parah gitu ya, dan tentu dengan indeks pembiayaan yang ada sulit ya, karena ini jumlahnya cukup besar sehingga misalnya kalau harus diperbaiki tentu ini anggaran yang ada tidak mencukupi ya. Terakhir Pak, jadi bagaimana ini untuk fiksasinya atau keputusan finalnya, apakah memang masih digodok atau sudah ada keputusan final atau seperti apa, bisa dijelaskan kepada masyarakat yang mungkin penasaran tentang bagaimana kelanjutan dari peraturan yang cukup mengejutkan publik ini? Iya, sesuai dengan keputusan di rapat pimpinan nanti akan diberikan pengganti dalam bentuk tunjangan rumah gitu ya. Itu kan sudah jadi keputusannya. Untuk nominalnya sudah jelas Pak? Itu yang kami masih lakukan survei. Kami ingin nanti hunian-hunian dengan 3 kamar gitu ya, atau tempat sewa 3 kamar itu di tengah-tengah kota itu berapa batas minimum maksimumnya, supaya kita ngambil nilai tengahnya itu yang wajar gitu, supaya realistis sehingga semua anggota DPR bisa bekerja dengan tenang, bisa produktif bekerja
kalau huniannya juga layak gitu ya. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Selamat melanjutkan aktivitas meninjau rumah yang ada di sini. Pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengenai kondisi rumah yang ada di sini dan kemudian alasan-alasan dan juga pertimbangan ke depannya aturan yang akan memberlakukan jika anggota DPR RI tidak akan mendapatkan rumah dinas lagi, melainkan akan diganti dengan tunjangan yang nominalnya masih didiskusikan untuk saat ini. Dari Jakarta, Adi Mulya, Indra Galih, Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya baru akan membahas soal berbagai kebijakan terkait pemberian tunjangan sewa rumah untuk anggota dewan pada pekan depan. Ia pun mengaku belum mendapatkan kabar mengenai fasilitas rumah dinas untuk pimpinan DPR yang baru. Untuk hal tunjangan sendiri ini apakah sudah akan dibicarakan gitu, Bang? Nah, mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR, kemudian pimpinan MPR, dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain yang harusnya dibahas. Demikian. Mas Pak, katanya dari Pak Sekjen kalau pimpinan itu bakal tetap tinggal di Widya Chandra, benar nggak Pak? Saya belum dikasih tahu justru, karena saya kebetulan memang sudah mengembalikan dan sampai saat ini ya tinggal di rumah sendiri masih. Anggota DPR RI 2024-2029 tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, tapi diganti dengan tunjangan hunian dengan alasan efisiensi anggaran. Berikut kami sajikan infografis mengenai rumah dinas yang ditempati legislator periode sebelumnya. Keputusan mengganti fasilitas rumah dinas menjadi uang tunjangan perumahan yang akan diterima anggota DPR setiap bulannya menuai reaksi penolakan dari masyarakat. Mereka menilai kebijakan itu bentuk pemborosan uang negara dan simbol ketidakpekaan anggota dewan di tengah kondisi perekonomian rakyat yang serba sulit. Sebelumnya saya sangat menyayangkan ya dari mereka yang meminta uang tunjangan itu. Seharusnya kan itu kan menggunakan uang APBN. Uang APBN itu harusnya diutamakan untuk rakyat. Dari yang kita lihat sendiri masih banyak rakyat yang rumahnya bahkan kesulitan untuk punya tempat tinggal. Jadi untuk prioritas sekarang harusnya lebih ke rakyat dulu. Sedangkan sebagai DPR yang mewakili rakyat itu juga kan sebelumnya mereka juga udah banyak tunjangan kan. Menurut saya pribadi ya, saya tuh bukan hanya kurang setuju tapi emang tidak setuju Bang. Karena daripada pemborosan APBN dan anggota DPR itu kan nggak sedikit ya. Jadi daripada uangnya itu diberikan kepada anggota DPR, lebih baik uangnya itu untuk perbaikan dan perawatan aja sih. Jadi uangnya itu nggak kebuang sia-sia. Ya, menurut saya sih, saya tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Karena tidak ada urgensi di dalam situ. Apalagi kalau misalkan rumah dinas DPR itu tidak semuanya maksudnya yang tidak layak pakai itu tidak semua. Kan bisa saja direnovasi atau dibersihkan. Saya yakin kenapa bisa seperti itu karena jarang ditinggal, jarang diurus rumahnya. Makanya bisa seperti itu. Menurut saya tidak setuju ya. Soalnya bangunannya kan tidak semuanya rusak. Jadi perlu diperbaiki aja, nggak perlu diminta tunjangan sebesar itu apalagi 30 sampai 50 juta. Soalnya kita negara kita lagi krisis moneter ya. Rakyat susah cari kerja. Masa Dewan Perwakilan Rakyat mendapat uang sebesar itu dengan sangat mudahnya. Nah, itu saja sih. Terima kasih. Rencana perubahan rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan bulanan dinilai akan semakin membebani anggaran negara. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, juga menyoroti anggota dewan yang sudah mempunyai rumah pribadi di Jakarta, namun tetap akan menerima uang tunjangan hingga 50 juta rupiah setiap bulannya.
Rencana perubahan rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tunjangan bulanan menuai kritik tajam. Kebijakan ini mengagetkan publik karena terkesan digodok secara diam-diam. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Forbapi, Lucius Karus menilai keputusan mengganti fasilitas rumah dinas dengan tunjangan perumahan malah akan semakin membebani anggaran negara. Padahal sebelumnya, anggota Dewan telah berkali-kali meminta anggaran untuk keperluan renovasi rumah dinas hingga pengadaan gorden. Rencana DPR mengganti jatah rumah dinas dengan tunjangan perumahan yang akan diterima oleh anggota DPR 2024-2029 tentu sesuatu yang mengagetkan gitu ya. Ini rencana yang dibikin diam-diam gitu ya di akhir periode 2019-2024 lalu untuk digunakan oleh anggota DPR 2024-2029. Tentu saja ini sesuatu yang membingungkan gitu ya, karena sebelum-sebelumnya kita tahu betul kompleks rumah dinas anggota DPR itu sering sekali direnovasi gitu ya, aspalnya lah, fasilitas di dalamnya. Kita pernah juga heboh misalnya membicarakan soal anggaran gordin untuk perumahan dinas anggota DPR beserta fasilitas-fasilitas lainnya gitu ya. Formapi juga menyinggung soal anggota DPR yang sudah mempunyai rumah pribadi di Jakarta. Itu artinya ada pembengkakan anggaran untuk anggota DPR gitu ya. Bisa-bisa satu anggota nanti sebulan bisa dapat 200 juta gitu ya. Padahal kita tahu sebagian besar anggota DPR ini sudah punya rumah di Jakarta. Jadi bagaimana anggaran rumah itu nanti akan dipertanggungjawabkan bagi anggota DPR yang sudah punya rumah di Jakarta gitu ya. Terus rumah dinas lama di Kalibata atau dimanapun di Jakarta ini yang masih layak huni itu akan diapakan oleh Sekjen DPR RI gitu ya. Bagi saya sih proses pembuatan atau keputusan penggantian rumah dinas dengan tunjangan yang dilakukan secara diam-diam ini yang tentu membuat kita merasa bahwa banyak hal tidak dibuka ke publik. Mungkin saja ini efek dari permainan yang terjadi gitu ya di balik layar di DPR gitu. Keputusan pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPR mengesankan para wakil rakyat tidak peka dengan kondisi ekonomi yang serba sulit. Sudah semestinya pemerintah dan para wakil rakyat fokus memikirkan rakyat yang saat ini kesulitan mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau. Dari Jakarta, Adi Mulya, Indra Galih, TV One mengabarkan.